Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 26 April. Saya terus mengajak kita, mari Bapak dan Ibu, kita terus membaca Alkitab kita ikutin terus pembacaan Alkitab kita, biar kita bertumbuh di dalam firman Tuhan. Amin. Pagi hari ini, sebelum kita lanjut, saudara kita mari berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar di pagi hari ini. Tuhanlah memberkati, Tuhanlah yang menolong firman-Mu, dan kiranya setiap kami beroleh firman Tuhan, beroleh kekuatan yang baru, dan biar kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Baik, pagi hari ini tema bagi kita, Daud tidak marah ketika difitnah. Daud tidak marah ketika difitnah. Saya bacakan dari 2 Samuel pasal yang ke-16 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Lalu berkatalah Abisai anak Zeruya kepada raja, "Mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya." Tetapi kata raja, "Apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Yeruja? Biarlah ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud. Siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian?" Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, "Sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini, biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhanlah yang berfirman kepadanya demikian." Di dalam renungan kita pagi hari ini, kita melihat anaknya Absalom, anak Daud yang bernama Absalom. Dia mengkudeta Raja Daud. Absalom ini berusaha dan berhasil merebut hati orang Israel, sehingga hati Israel, kebanyakan hati Israel itu sudah condong kepada dia. Akhirnya Absalom membuat sebuah siasat. Dia membuat sebuah strategi. Akhirnya dia berhasil mendeklarasikan diri sebagai raja dan banyak pengikut-pengikutnya. Dan di bacaan kita pagi hari ini kita melihat bahwa akhirnya Daud dan semua pegawainya melarikan diri dari istana. Semua pegawainya melarikan diri. Karena apa? Ini ancaman besar bahwa Absalom ini sudah berhasil merebut hati bangsa Israel itu. Bahkan beberapa orang-orang dekatnya Daud sudah ada bersama-sama dengan Absalom. Kita melihat di sini ada seorang yang bernama Simei, yaitu cucunya Saul. Dia mengikuti rombongan Daud ketika pergi ke pengungsian. Dia mengikuti rombongan Daud bersama dengan pegawainya. Sambil mendekati raja, dia terus-menerus mengutuk. Daud dan semua pegawai Raja Daud dilemparinya dengan batu. Walaupun bersama-sama dengan Daud ada orang-orang pahlawan di kiri dan dikelilingi oleh pahlawan-pahlawannya Daud, tetapi Simei ini berani dia melempari dengan batu sambil mengucapkan kata-kata kutuk. Dikatakan ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8, "Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk. Enyalah engkau penumpah darah, orang Dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah." Mendengar ocehan si Simei ini, anak buah Daud menjadi geram. Dia menjadi geram dan berkata kepada Daud, "Izinkanlah aku untuk memancung kepala si Simei itu. Siapakah anjing mati itu?" katanya gitu ya. "Siapakah dia itu berani mengutuki tuanku raja?" Tetapi apa yang dikatakan oleh Raja Daud? Dia malah marah. Padahal Daud ini sudah difitnah. Dikatakan ayat yang ke-8, "Tuhan telah membalas kepadamu segala darah Saul yang engkau gantikan menjadi raja."
Daud ini tidak pernah membunuh keluarga Saul. Bahkan Daud ini memberikan perhatian khusus kepada keluarga Saul. Karena apa? Anak Saul yang bernama Jonathan menjadi sahabat karibnya. Bahkan Daud memelihara di istananya. Dia makan semeja dengan anak-anak Saul, tetapi difitnah. Apa yang dikatakan, Tuhan telah membalas kepadamu segala darah Saul. Padahal Daud ini punya kesempatan sekalipun untuk membunuh Saul. Ketika Saul sedang mengejar-ngejar Daud ingin membunuhnya, Daud ini tidak mau, saudara. Walaupun kesempatan, bahkan sampai 2 kali kesempatan itu, Daud tidak melakukan itu. Kenapa dia tidak melakukan? Karena dia juga sangat menghormati orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Tapi kita melihat Simei ini tidak ada hormatnya kepada orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Maka ini membuat anak buahnya Daud ini menjadi geram. Maka ayat yang ke-8 dikatakan, Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anak masa Absalom. Tuhan tidak pernah menyerahkan itu. Dan kalau kita melihat, saudara, Absalom sendiri yang pengen menjadi raja. Absalom sendiri yang ingin menguasai kerajaan. Tapi bukan karena Tuhan yang mengutus, bukan Tuhan yang mengurapi dia. Ini adalah fitnah yang disampaikan oleh Simei. Bahkan juga dikatakan, sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah. Memang Daud ini adalah seorang prajurit. Dia seorang pemimpin perang. Di dalam perang, membunuh, dibunuh, itu hal yang biasa. Dan di mana-mana pun itu terjadi. Tetapi saudara, ketika dia difitnah, ketika anak buahnya Daud itu menjadi geram, menjadi marah, justru Daud marah kepada orang yang ingin membelanya itu. Daud justru memarahinya. Daud, biarkan saja saya difitnah. Saudaraku, kalau kita difitnah, kira-kira apa yang kita lakukan, saudara? Apakah kita laporkan mungkin, saudara, kan, kepada yang berwajib, ya? Dia sudah memfitnah, dia sudah mencemarkan nama baik. Tetapi Daud ini, saudaraku, luar biasa. Ini anak Tuhan yang perlu kita contoh, saudara. Dia tidak marah. Bahkan orang yang membelanya aja, itu yang justru dia marahin. Biarkan saja. Dia berkata, sedangkan anak kandungku sendiri pun ingin mencabut nyawaku, apalagi dia. Biarkan saja. Yang kedua, saudara, kenapa Daud ini dia tidak marah ketika difitnah? Karena memang Daud mengenal siapa Tuhannya. Daud menerima apapun yang Tuhan putuskan atas dirinya. Ya, siapa tahu juga memang Simei ini diutus oleh Tuhan mengutuki saya. Biarkan saja. Kalau memang Tuhan yang mengutus dia, mengutus saya, biarlah saya mendapatkan anugerah dari Tuhan. Dia mengharapkan anugerah dari Tuhan. Karena Daud percaya bahwa ucapan-ucapan kutuk yang diucapkan oleh Simei, Tuhan bisa mengubahnya menjadi berkat. Bahkan dosa yang pernah dilakukan Daud sekalipun diampuni oleh Tuhan. Apalagi cuma seperti ini. Itulah imannya Daud. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar bahwa kalau apa yang dikatakan oleh manusia, sekalipun itu kutuk, bahkan saudaraku, kutukan Tuhan saja pun bisa berubah. Ketika Nabi Nathan menyampaikan dosa Daud, hukuman Tuhan itu berubah ketika apa? Ketika dia datang meminta ampun. Apalagi hanya kutukan, dikatakan di sini anjing mati, ya saudara. Ya, Simei ini disamakan dengan anjing mati. Apalagi hanya kutukan seperti itu, kutukan dari manusia. Orang kutukan Tuhan saja pun bisa berubah, ya kan, saudara? Apa yang dikutuk Tuhan, apa kutukan Tuhan aja bisa berubah ketika apa? Ketika Daud merendahkan hati. Ini adalah gambaran dari kita, anak-anak Tuhan. Ketika kita difitnah, kita dikutuk oleh siapapun, biarkan saja. Amin. Biarkan saja. Biar kita difitnah, biar Tuhan yang membalasnya. Biar Tuhan yang turut berperkara. Karena apa, saudaraku? Sekalipun itu kutuk, sekalipun itu fitnah,
Tuhan bisa mengubahnya. Bagi Tuhan itu sangat gampang, sangat mudah. Apabila kita bisa merendahkan hati di hadapan Tuhan. Jangan-jangan itu sebagai ujian bagi hati kita. Jangan-jangan kita ini sedang diuji. Dan itulah anggapan Daud. Dan dia menerima ujian itu. Dan berhasil Daud lulus dari ujian itu. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita belajar dari cara hidup Daud ini. Daud tidak marah ketika difitnah. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menjadi renungan kami pagi hari ini. Ketika Daud difitnah, dia tidak menjadi marah. Kiranya demikianlah kami. Kami percaya sekalipun kutukan-kutukan manusia disampaikan kepada kami, Tuhan bisa mengubahnya menjadi berkat dan menjadi kesukaan bagi kami, sebab Tuhanlah pembela kami. Terima kasih buat renungan pagi hari ini. Kiranya setiap kami diberkati oleh firman. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.